Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 di sini kami akan memaparkan materi mengenai peran teknologi dalam sistem informasi akuntansi. Sebelumnya, di sini saya sebagai moderator, perkenalkan nama saya Rendri Rahmawati bersama teman saya Presni Salma dan Risma Widya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pemaparan materi yang pertama yang akan dibacakan oleh Presni Salma. Baik, pertama-tama ada pendahuluan. Peran teknologi terhadap SIA. Teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam sistem informasi akuntansi. Dengan adanya teknologi, proses pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data keuangan menjadi lebih efisien, cepat, dan akurat. SIA kini mampu menyediakan data real-time yang sangat penting untuk pengambilan keputusan manajemen. Selanjutnya ada definisi sistem informasi akuntansi. SIA adalah sistem yang menggabungkan teknologi manusia dan prosedur untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data keuangan menjadi informasi yang berguna. Sistem ini dirancang untuk membantu perusahaan dalam melaksanakan fungsi akuntansi seperti pelaporan keuangan, manajemen anggaran, dan pengendalian biaya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, pentingnya SIA dalam dunia bisnis modern. SIA memiliki peran penting dalam mendukung bisnis modern. Yang pertama, mendukung pengambilan keputusan, memberikan laporan keuangan yang akurat dan relevan. Yang kedua, kepatuhan regulasi, membantu perusahaan memenuhi standar akuntansi dan peraturan perpajakan. Yang ketiga, mengelola risiko, mengidentifikasi potensi masalah keuangan lebih dini. Selanjutnya, perkembangan teknologi yang mempengaruhi SIA. Teknologi semakin berkembang memberikan dampak besar pada SIA, seperti satu, cloud computing, memungkinkan akses data secara online kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, artificial intelligence, membantu dalam otomisasi pencatatan keuangan. Yang ketiga, big data, mendukung analisis data dalam skala besar untuk mengambil keputusan strategis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian ada jenis-jenis teknologi yang digunakan dalam SIA. Beberapa teknologi utama dalam SIA meliputi satu, sistem ERP atau Enterprise Resource Planning, mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis, termasuk akuntansi, pembelian, dan manajemen inventory. Yang kedua, ada perangkat lunak akuntansi, contohnya QuickBooks, SAP, dan MYOB. Yang ketiga, ada teknologi berbasis cloud, menyediakan fleksibilitas dan efisiensi dalam pengelolaan data. Kemudian ada teknologi berbasis cloud dalam SIA. Teknologi cloud telah berevolusi SIA dengan satu, memberikan aksesibilitas data dari berbagai perangkat, meningkatkan keamanan melalui sistem enkripsi. Yang ketiga, mengurangi kebutuhan investasi dalam infrastruktur IT. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Presni Salma. Database Management System atau DBMS untuk pengolahan data keuangan. DBMS adalah perangkat lunak yang memungkinkan perusahaan mengelola data keuangan secara terstruktur dan efisien. Fungsi utama DBMS yaitu yang pertama, menyimpan data transaksi, yang kedua, memfasilitasi pengolahan data secara cepat, yang ketiga, menjamin keamanan data dengan kontrol akses pengguna. Selanjutnya ada blockchain dalam peningkatan keamanan dan transparansi SIA. Blockchain adalah teknologi yang mencatat transaksi keuangan dalam bentuk rantai blok yang terenskripsi. Keunggulan utamanya adalah yang pertama ada keamanan. Data yang tercatat sulit diubah atau diretas. Yang kedua, transparansi. Semua pihak yang memiliki izin dapat memverifikasi transaksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, big data dan analitik dalam pengambilan keputusan akuntansi. Big data membantu akuntan dalam mengelola
dan menganalisis data dalam jumlah besar untuk mendukung keputusan strategis. Manfaat umum. Yang pertama, prediksi tren bisnis berdasarkan pola historis. Yang kedua, analisis kinerja keuangan perusahaan secara mendalam. Yang ketiga, mendeteksi anomali yang tidak bisa dalam data transaksi. Aplikasi penggunaan software seperti Tableau dan Power BI untuk visualisasi data keuangan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kemudian ada integrasi Internet of Things (IoT) dalam pengelolaan aset dan inventor. IoT memungkinkan pengelolaan aset dan inventory secara real-time melalui perangkat terhubung. Manfaat IoT: 1. Memantau kondisi aset atau inventory secara langsung. 2. Mengurangi kerugian akibat kesalahan manual. 3. Otomasi pemesanan ulang jika stok habis. Contoh, RFID digunakan untuk melacak barang di gudang. Dampak teknologi terhadap proses audit keuangan. Teknologi mempermudah audit dengan perangkat lunak analitik, deteksi anomali otomatis, dan pendekatan audit berbasis risiko yang mempercepat proses dan meningkatkan akurasi. Selanjutnya dibacakan oleh rekan saya, Presni Salm. Selanjutnya ada pengaruh teknologi terhadap peran akuntan dan profesional akuntansi. Yang pertama, ada analis strategis. Akuntan kini berperan sebagai penyedia wawasan untuk pengambilan keputusan bisnis. Mohon maaf. Yang kedua, ada manajer risiko. Menggunakan data besar untuk menganalisis dan mengelola risiko keuangan. Yang ketiga, ada konsultan teknologi. Membantu perusahaan mengintegrasikan teknologi ke dalam sistem akuntansi. Yang keempat, ada tuntutan keterampilan baru. Akuntan harus memahami penggunaan perangkat lunak akuntansi dan teknologi baru seperti AI dan blockchain. Selanjutnya, peran teknologi dalam penyusunan laporan keuangan yang lebih akurat. Automasi dan integrasi data memungkinkan laporan keuangan disusun dengan cepat, akurat, dan terhindar dari kesalahan manual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Teknologi dan manajemen keuangan. Yang pertama, efisiensi. Perencanaan lebih terstruktur. Yang kedua, analitik real time. Data langsung untuk keputusan strategis. Yang ketiga, pengelolaan risiko. Deteksi risiko lebih efektif. Selanjutnya, tantangan implementasi teknologi SIA. Biaya tinggi, investasi awal besar, kompleksitas, kesulitan adaptasi teknologi, keamanan, risiko serangan siber, SDM, resistensi karyawan terhadap perubahan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kemudian ada masa depan SIA. Automasi menggeser tugas ke analisis strategis, AI, dan blockchain, meningkatkan keamanan dan akurasi. Kolaborasi lintas platform mendukung integrasi bisnis. Kemudian ada peran teknologi dalam deteksi kecurangan keuangan atau fraud detection. Definisi. Teknologi digunakan untuk mengidentifikasi dan mencegah aktivitas keuangan yang mencurigakan. Contoh teknologi, yang pertama, Artificial Intelligence atau AI, menganalisis pola dan anomali dalam data keuangan. Yang kedua, ada Forensic Accounting Software, menginvestigasi kasus kecurangan keuangan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Presni Salm. Baik, selanjutnya ada keamanan cyber dalam sistem informasi akuntansi. Ancaman, ransomware, phishing, kebocoran data. Solusi, encryption, firewall, multi-factor authentication atau MFA. Manfaatnya melindungi data dan reputasi perusahaan.
Selanjutnya, regulasi dan kepatuhan pada SIA regulasi utama. GDPR, privasi data pengguna, SOX, integritas laporan keuangan, teknologi pendukung, compliance, software, audit trail, manfaat, menghindari sanksi hukum, dan meningkatkan kredibilitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, evolusi sistem informasi akuntansi tahapan. Yang pertama, manual, buku besar. Yang kedua, spreadsheet atau Excel. Yang ketiga, ERP, integrasi data. Yang keempat, AI dan otomatis. Mungkin hanya sekian pemaparan materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.